Baik, kita mulai lagi. Selamat buat Laut Indonesia, karena saya lihat di gambar depan kapal penumpang mewah ya dari Pelni ada 5 kapal yang besar. Ya, kita bangga sekali bahwa BUMN Pelni atau atas nama negara, atas nama Pelabuhan Indonesia, kita bertambah 5 armada kapal yang baru. Ya, kita negara kepulauan memang penting. Tapi dalam hal ini adalah utamakanlah keselamatan, keamanan, dan pelayanan tentang kebutuhan kapal. Sehingga kapal itu menjadi memenuhi syarat SOLAS, Safety of Life at Sea. Selamatkan kru, penumpang, kapal, muatan, dan perusahaan. Ya, jadi ini moto kami. Sekali lagi, selamatkan kru kapal, penumpang kapal, kapal itu sendiri, terus muatan kapal, dan perusahaan. Walaupun di asuransi itu jangan harap-harapan, ya, itu kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan. Mari kita buka dulu, saya salam menyapa teman-teman kita semua, teman-teman semua, semangat pagi teman-teman, seprofesi maritim di darat maupun di seluruh kapal Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun luar negeri, ya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, di Asia yang ada di Jepang, di China, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei, ya, di Arab, di Aramco, di Kuwait, Dubai, Rasanora, Uni Emirat Arab, dan banyak sekali ya, di Irak, Iran, dan banyak sekali ya. Yang di luar negeri, di Mesir, ya, kemudian Nigeria, Madagaskar, Somalia, Amerika, Tacoma, ya, Panama, Amerika Latin, Australia, di Eropa, di Belanda, Italia, Laut Tengah, dimanapun teman-teman berada. Ini sangat senang saya menyapa saja, apalagi kalau ketemu ya muka tatap muka. Saya yakin di antara murid-murid saya, Pak Yusak Johanandoyo, yang mengajar sejak tahun 2001, ketemu dengan Anda semua, bahkan sudah banyak menjadi pensiun. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin saya memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, Marine Spesialis, Marine Surveyor, Marine Auditor, juga dosen pelayaran penulis buku ajar maritim. Mari kita cepat-cepat saja. Inilah modul 10 ya, terakhir dari buku turbin uap. Kita sudah membahas turbin delafal, turbin Joule ya. Joule itu adalah gabungan dari beberapa delafal. Kemudian turbin Cortez ya. Kemudian turbin Parson dan turbin gabungan. Maka di sini adalah bagian terakhir tentang peralatan pengamanan turbin. Tentang carbon ring packing, labirin ring packing, function of steam condenser, maintenance, dan seterusnya. Oke. Bagi teman-teman yang berminat dengan buku ajar, kalau buku yang logo BPTKIP ini memang penerbit dari BPTKIP untuk sekolahnya sendiri. Ya, artikel 5, 4, 3, 2 itu ada buku tentang ketel uap dan turbin uap, bahkan turbin gas ya. Untuk yang umum kami sediakan buku dengan penerbit jangkar. Ya, baik untuk sekolah Akademi Maritim di seluruh Indonesia yang berminat mencerdaskan anak didiknya di musim pandemi ini. Sangat banyak taruna maupun pasis yang kekurangan bahan ajar, ya, terutama untuk para taruna ya, yang sistem Zoom ini ada yang masuk yang 50% tingkat kehadiran, ada yang tingkat kehadiran penuh tapi datangnya terlambat ya, dan tidak semua materinya juga lengkap, kemudian tidak semua dosen-dosen mampu
untuk menjelaskan bahan ajarnya sendiri selama 1 jam atau 2 kali Zoom ya, itu ya poin-poin yang penting. Jadi, apalagi kalau teman-teman anak-anak adik-adik kita taruna nggak masuk, ya sangat saya sebagai dosen maritim tentu punya hak untuk meneliti, mengira bahwa taruna-taruna sekarang ini 2 periode tahun ini sangat amat luar biasa kurang tentang materi pelajaran. Paling tidak lebih 50% yang berkualitas, kualitas bagus ya. Yang lain pasti agak mengalami kekurangan. Ini keluhan dari para dosen pada saat rapat dosen, baik di STIP maupun di manapun ya, di seluruh Indonesia pasti mengalaminya. Itu saya tawarkan tentu penting adanya buku ajar ya. Jadi otodidak ini sudah dimulai tahun 85 yaitu munculnya perguruan tinggi negeri yang ke-45 namanya Universitas Terbuka. Semua mahasiswanya punya buku ajar modul dengan harga yang murah, tidak mahal ya. Kalau Anda bandingkan dengan profesi kedokteran, satu buku bisa 2 juta. Ini harganya cuma 100, 120 dan ini bukan promosi dagang, tapi saya mengarah kepada kualitas teman-teman maupun adik-adik kita atau anak-anak kita taruna masa 2 tahun pandemi ini. Baik, ini experience saya ya sebagai sama dengan para perwira yang lain, tapi saya sangat bersyukur pada waktu D3 mendapat beasiswa dari Pertamina. Ya kalau Anda satu angkatan hanya 2 orang, satu mesin ada saya sendiri dan satu bagian Nautika. Kalau S1-nya itu banyak orang ya, ada 3 kelas Pertamina menyekolahkan. Kemudian yang S2 juga tahun itu saya sendirian mendapat penghargaan ya bisa sekolah. Jadi 3 S1, S2 saya wajar kalau saya mengabdikan diri kepada dunia pendidikan sampai sekarang ya. Saya mengajar di P3IP mulai tahun 2001 ya dan 2002 ada SK-nya. Kemudian di AMC, di BMTE, TT, dan di STIP. Juga saya abdikan diri sebagai sekjen alumni TA selama 2 periode ya, tahun 2008 sampai 2018. Ya, hadiah dari beberapa yang pemerhati, ada 3 rekor muri yang kami terima. Yang satu penghargaan yang tidak pernah saya impi-impikan, tapi mendapatkan ya. Inilah 3 diklat alma mater yang sangat kami banggakan dan 3-tiganya adalah sebagai ibu kandung profesi. Jadi jangan lupa kepada alma mater bukan untuk kesombongan tetapi untuk kebanggaan. Jadi bangga tidak sama dengan sombong ya. Ini sekolahan yang dalam sejarah hidup saya sangat memberikan berkah kepada kami, pada keluarga, pada anak cucu, dan kepada generasi murid-murid saya. Paling tidak untuk memberikan motivasi adalah modalnya satu, kesungguhan kerja dalam pekerjaan yang di hadapan Anda. Sungguh-sungguh tanpa pamrih dan yang Maha Kuasa Maha Tahu tentu akan memberikan apa yang kita kerjakan. Ya. Baik, lanjut tanggung jawab yang kelima adalah untuk perwira-perwira kapal ya. Ini salah tulis untuk nakoda dan perwira kapal. Jadi, ya, tentu sudah saya bahas kemarin yang bab 9 yaitu sepenuhnya bertanggung jawab pada keselamatan, keamanan, pelayanan awak kapal, penumpang kapal dan kapal itu sendiri serta muatannya. Jadi banyak sekali tanggung jawab yang dipegang oleh nakoda ya. Lagi nakoda yang mewakili semua kru kapal harus mematuhi regulasi-regulasi IMO ya. Ini bisa dibuka di setiap pelajaran buku yang saya buat pasti ada satu bab tentang IMO ya, karena banyak orang kapal seperti
berpikirnya kayak zaman dulu kala aja ya, hura-hura tanpa regulasi. Ya, semua kapal jika ada penumpangnya lewat 12 orang itu harus mematuhi IMO. Ya, untuk kapal-kapal kecil yang penumpangnya ada 8 orang, tabut-tabut juga harus mematuhi IMO. Ya. Harus memastikan kondisi keseluruhan kapal. Kondisi kapal itu harus diketahui oleh semua awak kapal. Harus memastikan peralatan keselamatan. Ini utama lagi, juga harus dites setiap Sabtu. Nggak ada susahnya, paling ya berapa menit ya, berapa jam. Sempatkan, karena bukan untuk pemilik kapal, bukan untuk biro klasifikasi, bukan untuk penyewa kapal, memilih muatan, tapi untuk kita sendiri dites. Kalau dites ya harus siap meluncur. Nanti kalau kejadian emergensi, posisinya nggak bisa turun ya. Mematuhi regulasi pemerintah bendera kapal ya. Memastikan persyaratan klasifikasi ya dengan benar maksudnya. Mematuhi seluruh prosedur. Ya, prosedur ini adalah sudah mendekati pelaksanaan. Jadi prosedur apapun dijalankan ya, atau dilatih dengan checklist ya, dengan exercise, dengan lain-lain. Pastikan kondisi jenis muatan yang berbahaya dan yang tidak berbahaya. Menempatkan jumlah penumpang sesuai akomodasinya, memenuhi persyaratan sertifikat sesuai ya pada tempatnya ya. Saya sudah bahas ini sebelumnya, dan kerjasama antara kru kapal dengan pemilik muatan pemilik kapal harus. Baik, sekali lagi ini kebanggaan kita, kapal penumpang terbesar yang dimiliki oleh Pelni. Ya, saya kurang data, tapi paling enggak ada 2.000 penumpang yang mempunyai karakter yang berbeda-beda ya. Satu keluarga rumah tangga punya 6 partai beda-beda. Apalagi ini penumpang jumlahnya ribuan. Nah, ini harus dimaklumi, tanggung jawab nakoda sangat amat luar biasa besar. Sehingga perlu dibantu oleh top manajemen kapten, yaitu KKM, Malim 1, semua para mualim dan para masinis, bahkan kru paling rendah sekalipun. Ya, pelayan, klasi, wiper, dan semuanya untuk keselamatan kapal. Kapal Tata Mai Lau Jakarta. Ini setahu saya kapal baru, nama ini saya baru kenal. Ya, kapal penumpang menjadi kebanggaan kita ya. Kenapa tidak bangga? Kapal ini dibeli dari anggaran BUMN, ya, anggaran APBN, dan itu adalah hasil dari pajak-pajak kekayaan rakyat kita semua. Jadi ini juga milik kita, seluruh penumpang, khususnya kru Indonesia, penumpang Indonesia harus tertib. Apa yang diatur oleh Pelni harus dipatuhi, sehingga jangan sampai terjadi merokok sembarangan, ya. Jangan sampai gara-gara api kecil kebakaran bisa meluas. Ya, berarti contohnya satu kali aja lah, lampu Mas 2 ya, 3 hari 2 malam akhirnya terbakar dan tenggelam di Masa Lembo dan membawa korban ratusan orang, bukan puluhan orang, tapi ratusan orang. Ya, saya ada di tanker yang sedang sandar di Pelabuhan Angkatan Laut, Surabaya, sangat miris, sangat prihatin. Nih, sekarang mengenai crew crowded management, bagaimana teman-teman seorang malam itu pada naik ke atas bodi, naik di mana-mana di dek, tidak tertib. Crew crowded management ya, pengalaman yang sangat mengagetkan saya. Anak saya nomor 4 adalah mualim 3 ya. Ijazahnya ANT 3. Pada saat mau naik kapal kru itu sudah memiliki 17 sertifikat, tetapi tidak laku. Harus dilengkapi dengan namanya Crew Crowded Management Certificate. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua rakyat Indonesia supaya tahu bagaimana mengatur orang sampai ribuan begini pada naik kapal tidak aturan semua. Ya. Ini bisa diatur karena manusia punya pikiran.
Jadi sudah diatur jalan yang tertib, berbaris, ya, seperti apel pagi gitu. Kemudian urut naiknya, tidak berebut, apalagi masing-masing ada yang bawa berkas. Ya. Ini mengerikan nih bagi seorang nakoda. Waduh, kasihan banget nih. Coba ini saya pertontonkan buat semua teman-teman. Coba siapa yang jagoan di seluruh Indonesia ini yang berani jadi nakoda dan 100% bertanggung jawab tentang orang-orang yang begini ya. Jadi jangan salahkan nakoda. Ini ada 5 hal yang penting. Satu, pemilik kapal harus tertib ya. Di sini Pelni ya, perusahaan negara ya. Dan saya juga ASN juga ya. Nah, jadi tertib, bisa ditertibkan ya. Kalau enggak ya janganlah dibiarkan begini. Ada naik-naik tanpa safety ya, tanpa life jacket dan lain-lain. Itu kejadian mati semua ya. Siapa yang kepingin mengorbankan nyawanya seperti ini ya. Yang kedua adalah biroklasifikasi. Apakah kapal ini dibuat untuk penumpang-penumpangnya naik di atas kodi, di atas anjungan, di atas semua peralatan navigasi, ya di atas. Ini betul apa enggak ini membuat ya entah itu biroklasifikasi nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah sah bandar. Sah bandar ini tahu kapal apa tidak ya. Nah, kalau nggak tahu ya rekrut ANT dan ATT supaya kepeduliannya ini 100% ada di kapal. Saya yakin betul para sah bandar ya bukan, maaf kata, bukan orang kapal, ya kepeduliannya paling tinggi 70% atau 80 ya sampai 100%. Ya. Nah, sekarang ini perlu ditertibkan, sah bandar juga turut bertanggung jawab. Nah, nggak mungkin semua dipikul oleh nakoda. Saya barusan mengajar Master Mariner ya tentang KUH di KUHD yang berlaku di atas kapal. Ini mestinya teman-teman manajemen yang di darat lebih pintar tentang KUHD isinya ya. KUHD 341 menang nakoda dan seterusnya. Ya, ini luar biasa. Seperti ini saya nggak masuk akal nih kalau harus zaman now begini masih begini peraturan ya. Jelas teman-teman yang di kapal, mohon maaf sekali lagi beri maaf, tidak tahu aturan kapal ya. Sehingga baik itu pejabat tinggi, menengah, rendah, tidak tahu. Sehingga muncullah namanya Crew Credit Management dari IMO. Wow, luar biasa. Anak saya juga calon nakoda. Ini mau sekolah ya. Waduh, ini bagaimana nih saya isi tanpa terlibat pemilik kapal, klasifikasi ini membuat kapal begini apa enggak? Kalau memang untuk kredit gini ya semua orang bisa ya. Maaf kata, klasifikasi manapun, internasional maupun nasional, mesti tidak membuat seperti ini ya. Kalau ada 1-2 nggak apa-apa. Itu waduh, kayak kapal sama seperti kereta api, terus penumpangnya ada di atas gerbong, itu ngawur banget itu ya. Nyawa manusia sangat murah, sangat rendah, sangat aduh nggak ada harganya deh. Itu karena jatuh itu risikonya mati, berarti tidak menghargai diri sendiri, artinya tidak menghargai yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia. Ya saya bukan bicara lain-lain, sangat beralasan. Tolong kata-kata ini disikapi secara positif. Kenapa? Kalau secara negatif, biar satu daun kecil aja, daun kecil yang daun tanaman kalau menutupi mata kita, ya kita nggak melihat dunia. Ya, ini penting. Kalau dunia ditutup dengan daun kecil, masih kelihatan luas sekali. Tapi kalau daun kecil itu ditaruh di depan mata kita nggak melihat seperti itu. Tidak akan pernah melihat ini dan tidak ikut aturan. Saya harapkan Bapak-bapak, para pejabat yang kami hormati, ya, para top manajemen perusahaan pelayaran, pemilik kapal, BUMN maupun swasta, coba perhatikan seperti ini ya. Ini sengaja saya tampilkan untuk pelajaran yang sangat mahal. Jangan sampai terulang lagi Tampu Mas 2 atau Tampu Mas 3 ya. Ini saya 1 hari sebelum
kejadian ada di Surabaya, kapal dari Filipina. Nah, sekali lagi ini kalau kita bicarakan satu hari nggak habis. Baik, kru kredit manajemen ini semua berdasarkan IMO dan konvensi-konvensinya. Saya nggak bahas, Anda bisa baca. Ya, tadi yang pertama adalah ada IMO, ada ada SOLAS, ada OCIM, ya, ada Marpol, ISCOT, IOPP. Kemudian ini tolonglah kasihan sekali nakoda dan para kru yang harus bertanggung jawab mengatur Undang-Undang RI nomor 17 2008 juga mengatur hal-hal tentang kapal. Itu banyak sekali undang-undang. Bapak bisa baca ada berapa itu? Ya, ada 7 undang-undang lebih dari itu, Bang. Ini sebagian yang kami tulis. Kemudian peraturan pemerintah juga banyak sekali yang mengatur tentang kapal. Kenapa kapal bisa mengalami kecelakaan? Ya karena tidak terlibatnya melibatkan diri, lari dari tanggung jawab teman-teman yang disebut para manajemen top di darat, ya. Tidak mungkin manajemen kapal menangani kapal seperti itu. Tidak mungkin, ya, kalau tidak diatur oleh pemilik kapal, biro klasifikasi, sah bandar yang memberikan izin, surat izin belayar, ya, dari pemilik muatan atau keagenan muatan. Baru yang kelima adalah nakoda dan kru kapal. Sampai sekarang saya miris lihat ada gambar tersebut. Ini karena bersama-sama dari 5 tim institusi itu mengajak kapal supaya sampai 25 tahun itu masih eksis, masih kondisi minimum 75%. Ya, karena itu aset negara, janganlah uang negara dijadikan korban. Oke, lanjut. Ini yang setiap bab. Nah, kita akan bahas bahwa inilah cincin, ya, packing yang dari karbon, sehingga untuk menahan uap yang keluar dari poros supaya ke titik nol, ya. Ini ada pernya yang putih-putih ini springnya, dan ini salah satu packing untuk mengatasi turbin. Saya cukup Anda bisa lihat saja. Nah, cincin labirin ini juga 2 cincin yang dipakai untuk mengatasi tekanan uap, bocoran dia misalnya dari uap pertama P1, ini enggak saya gambarkan, ya. P2, P3, setiap cincin labirin ini mengurangi 50% tekanan dari P1, P2 dengan 50% lagi. Jadi tekanan kerja yang sangat tinggi, 40 bar kira-kira, sampai di titik berapa akhirnya 0. Ya. Nah, tidak ada kebocoran di poros labirin. Saya kira itu ini gambar ini, ya. Di labirin packing tadi bisa digambarkan seperti yang di bawah ini atau di pinggir ujung depan dan ujung belakang. Ya. Bagi yang berminat untuk pelajari turbin atau siapa turbin, silahkan bisa cari juga referensi buku-buku lainnya. Peranan kondensor uap, yang jelas, ya, ini istimewa lah. Salah satu sistem istimewa. Uap baru itu menggerakkan turbin, uap bekasnya diinginkan menjadi air kondensat, terusnya ditampung dari hot well atau kaskade tank, dan dipompakan lagi ke boiler, sehingga teoritisnya itu tidak ada kekurangan air, tapi praktisnya selalu banyak penggunaan air, ya, untuk pengisian boiler. Nah, ini namanya kondensor. Tadi uap bekas masuk, didinginkan dengan air laut dan untuk menjadi air kondensat. Ini masuk ke kaskade, ya. Ada bentuk-bentuk kondensor bermacam-macam. Teman-teman bisa pelajari ini yang kondensor tipe W, tipe U, tipe bermacam-macam, tipe M dan sebagainya, ya.
Ini kondensor ini ya. Jadi lubangnya banyak, sekitar 500 lubang. Dan yang sudah di-probe ya baru belum sampai 5%. Kalau sampai lebih 10% itu perhatian, kalau 20% yang di-probe ya ganti pipanya toh. Ini gambar yang kondensor besar ya. Ini saya masih di atas kapal bersama dengan teman kita, engineer juga, ya Bapak Suherman. Sekarang sama-sama menjadi dosen ya. Ini tanpa ini turbin sebesar apapun nggak jalan. Jadi semua pesawat satu rangkaian dalam sistem itu semuanya penting. Ya, jadi kita tidak bisa meremehkan satu pesawat pun. Kondensor uap ini model jenis kondensor, ada kondensor pelumas turbin uap kayaknya kemana nih jatuh. Ya. Jadi nah ini contoh aja, misalnya pelumasan turbin uap. Nah ini kalau bagi teman-teman yang jeli akan mengatakan kurang P. Nah terima kasih kalau ada yang mengingatkan. Bukan menjadi satu koreksi negatif, tapi positif aja. Ya, sistem pelumasan jatuh bermacam-macam model. Ini kami gambarkan, bisa dipelajari. Kemudian gambar lagi, rinciannya, nama-namanya. Saya lompati aja, sistem pelumasan tekan. Ada dua ya, ada jatuh, ada tekan. Tekan tentu mempunyai tekanan yang lebih tinggi. Peralatan pengamanan turbin uap. Ini ada alarm, ada stop turbin. Ya, lebih banyak di boiler kalau pengaman. Getaran melalui bahasa masing overfeed trip itu juga salah satu pengaman. Perawatan umum buat teman-teman yang senang merawat pesawat-pesawat yang ada di kapal, silakan. Semua ada peraturannya ya. Saya singkatkan aja. Oke, semua katup serat, jalankan pompa sebelum dan sesudahnya, dan seterusnya. Nah, ini tampil lagi yang berikutnya mengingatkan otak kita, pemikiran kita. Mari kita positive thinking melihat kreditnya perusahaan pelayaran TNI ini yang kami banggakan masih belum bisa mengatur manusia-manusia sedemikian rupa ya. Mohon dengan hormat kira-kira bapak-bapak yang berkompeten mengenai di kantor maupun di kapal, ubahlah. Paling kita mundur waktu 1-2 jam, tapi tertib. Sekali lagi tertib. Ini menuai kecelakaan yang luar biasa. Apalagi masih punya budaya-budaya negatif ya. Mau merokok, minum, dan seterusnya. Ini sudah menunjukkan bahwa ini era tahun 1920 mungkin masih diterima. Tapi kalau sudah era modern, milenium, merasa orang hebat, top, tapi sangat kredit ini, waduh. Ini nggak benar ini ya. Ini masih tahun 2000-an sampai terjadi seperti ini. Kapalnya sangat bagus, luar biasa bagus ya. Tapi manusianya masih kerdil pemikirannya. Maaf kata, mungkin di antara ini ada Anda atau teman Anda, tolong disikapi yang positif. Ya, saya bicara keselamatan, keamanan, pelayanan, tapi melihat begini, jadi mundur kira-kira 100 tahun yang lalu. Ya, jangan tersinggung. Orang yang tersinggung diingatkan itu sama dengan ada selumbar di matanya, tapi memberikan komentar. Ya, ini bagaimana menjadikan bahan penelitian supaya Pelni, perusahaan negara, perusahaan kita semua, seluruh rakyat Indonesia berubah. Ya, mudah-mudahan kata-kata ini bisa diterima ya. Saya kenal dari ada 1-2 mantan direktur SDM Pelni yang sudah pensiun. Coba kalau saya sodorin gambar ini, bagaimana Pelni yang kami banggakan bisa seperti ini ya di zaman now, zaman milenial
Tapi masih begini nih, coba, aduh, luar biasa ya. Ini satu-satu bisa merupakan kejahatan sosial, ya, tidak tertib, coba dibariskan kemudian melangkah ya. Itu di offshore ada aturan tangga yang naik kapal hanya 6 orang atau paling banyak 8 orang. Itu pun juga dengan muatan yang ini kalau kapalnya agak tinggi lagi, waduh ya. Dan di bawahnya karena ini muat orang dikasih peranca. Ini nggak ada ya. Jadi aspek safety ini saya nggak jamin teman-teman. Wow, ya hebat. Nggak tahu saya baru menemukan gambar ini di bulan ini. Tugas latihan tolong disikapi bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam, ya latihan tugas, namanya latihan, tidak ada kata salah dan benar, yang penting latihan. Nah, kalau nggak ada salah, nggak ada benar, nggak ada benar, nggak ada salah. Itu jadi kurang lebih ada ya. Mikir ya, sejenak teman-teman bisa berpikir, apa akibatnya kalau terjadi kru crowded, kemudian kru crowded manajemennya tidak berjalan dengan baik. Ya, saya sangat prihatin dengan keadaan seperti tadi. Ya, kalau yang berpikir laki-laki, mas ini seorang ibu-ibu, seorang wanita ikut berpikir. Nah, bagaimana teman-teman yang sebagai laki-laki? Ya. Modul 10 ini modul terakhir untuk pelajaran turbin uap. Nah, kita akan masuk di turbin gas. Ada 4. Jadi silakan subscribe buat teman-teman yang mendukung. Ya, kata-kata saya, yang tidak ya nggak apa-apa, karena saya tidak pamrih ya, tidak mengharapkan apa-apa. Berikan tanda like dan ingin beramal kepada teman-teman yang lain, silahkan di-share. Minggu depan kita akan bahas turbin gas, merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang harus dijalankan, karena itu masuk dalam kurikulum BPSDM Perhubungan Laut. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman semua ya.